Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar psikologi dan sejarah perkembangan psikologi. Yang pertama, konsep dasar psikologi dan sejarah perkembangan psikologi. Psikologi atau ilmu pengetahuan tentang jiwa dari kepribadian manusia telah tumbuh sejak abad sebelum Masehi, yaitu pada abad 4 sebelum Masehi. Pengetahuan ini dikembangkan oleh Plato. Menurut Plato, psikologi itu tidak eksperimental dan tidak pula empirikal. Plato mengemukakan penjelasan tentang jiwa manusia yang terdiri dari 3 bagian, yaitu akal, spirit, dan nafsu. Menurut Plato, tingkat kesempurnaan tiap-tiap bagian jiwa manusia pada setiap individu tidak sama. Mungkin pada individu yang suatu akalnya lebih dominan daripada spirit dan nafsunya. Pada individu yang lain lagi spiritualnya yang lebih dominan, dan pada individu yang lain nafsunya yang menguasai akal dan spiritualnya. Pada 70 Masehi, Quintilian, tokoh kelahiran Spanyol, memberikan sumbangan terhadap ilmu psikologi. Quintilian memberi sumbangan kemajuan selangkah bagi pertumbuhan psikologi dengan mempelajari perkembangan jiwa dan karakter manusia. Quintilian ini menyatakan bahwa jiwa manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu 1. Dorongan impulsif, 2. Pengamatan, 3. Pikiran dan dorongan pikiran. Dorongan impulsif adalah aktivitas jiwa menggunakan alat-alat indera untuk menerima objek dan tindakan ke dalam kesadaran objek. Dan tindakan itu diungkap oleh ingatan, diulang oleh imitasi, dan dikembangkan oleh imajinasi. Sedangkan akal adalah kekuatan merituhkan apa yang benar dan baik. Perkembangan karakter pada tiap-tiap individu tidak sama. Menurut Quintilian, karakter manusia berkembang melalui 3 tahap, yaitu pertama, beberapa tahun sesudah lahir, dominan dikuasai impulsif. Kedua, beberapa saat menjelang 7 tahun, pengamatan anak sangat aktif. Ketiga, tahap di mana imajinasi dan akal menjadi aktif bekerja. Pada abad keempat, seorang tokoh bernama Augustine yang ikut menambahkan kemajuan psikologi, yaitu pada tahun 374 Masehi dengan mengandalkan penggunaan metode filosofis religiusnya. Augustine telah mencoba mempelajari aktivitas jiwa manusia. Augustine menerangkan bahwa di dalam tubuh manusia dilengkapi dengan bagian-bagian tubuh yang sangat fungsional bagi kehidupan jiwa. Fungsi-fungsi tubuh memberikan kondisi bagi pertumbuhan jiwa, sedangkan jiwa menggerakkan tubuh untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu. Perkembangan psikologi dari abad 17 hingga abad ke-18. Pada abad ke-17, seorang pendeta sekaligus tokoh pendidikan bernama John Amos Comenius membuat gebrakan baru dalam bidang psikologi. Ia mengemukakan komponen-komponen jiwa dan sifat-sifat kepribadian manusia. Menurut Comenius, setiap manusia memiliki 3 komponen jiwa, yaitu saraf pertumbuhan, kedua perasaan, dan 3 intelek. Adanya saraf pertumbuhan membuat manusia memiliki
sifat tumbuh-tumbuhan. Adanya perasaan membuat manusia sadar akan sesuatu dan menuruti selera dan keinginannya. Adanya intelek membuat manusia memiliki sifat intelektual. Pada abad ke-18, John Locke memberikan sumbangan di bidang psikologi. John Locke menitikberatkan perhatian pada masalah akal. Menurut Locke, akal merupakan gudang dan pengembang pengetahuan. John Locke mengemukakan pengertian melalui aktivitas mental yang meliputi 5 kikuat. Yang pertama, mengamati, mencangkup, kegiatan mengindra, menalar, mengenal. Yang kedua, membedakan sesuatu, mencangkup kegiatan membandingkan. Ketiga, mengingat. Keempat, mengabstraksi. Kelima, menggunakan tanda-tanda atau simbol-simbol. Di abad ke-18 itu seorang tokoh pendidikan dunia yaitu Rousseau Jean-Jacques mengungkapkan adanya 5 kapasitas jiwa manusia, yaitu yang pertama penginderaan, kedua perasaan, ketiga keinginan, keempat kemauan, kelima akal. Selanjutnya Rousseau mengungkapkan 5 tahap pertumbuhan kapasitas jiwa manusia. Tahap pertama, tahap masa bayi 0 sampai 2 tahun. Kedua, tahap masa kanak-kanak 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agista Nurfadila. Saya akan membacakan materi yang berjudul Hubungan Psikologi dengan Ilmu yang Lain. Psikologi sebagai ilmu yang meneropong atau mempelajari keadaan manusia. Sudah barang tentu, psikologi mempunyai hubungan dengan ilmu-ilmu lain yang sama-sama mempelajari tentang keadaan manusia. Hal ini menggambarkan bahwa manusia sebagai makhluk hidup tidak hanya dipelajari oleh psikologi saja, tapi juga dipelajari ilmu-ilmu lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu hubungan psikologi dengan biologi. Biologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kehidupan. Sepanjang hal ini, semua benda yang hidup menjadi objek dari biologi. Biologi maupun psikologi masing-masing meninjau dari sudut pandang yang berlainan. Namun pada segi-segi tertentu, keduanya membahas hal yang sama. Misalnya, keduanya sama-sama membahas tentang keturunan. Yang kedua, hubungan psikologi dan sosiologi. Sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari hal yang berhubungan dengan manusia, mempelajari manusia di dalam hidup bermasyarakat. Karena itu, baik sosiologi maupun psikologi akan berbicara tentang kehidupan manusia. Tidak mengherankan jika tidak menemukan titik temu, misal pada tingkah laku manusia. Yang ketiga, hubungan psikologi dengan ilmu pengetahuan alam. Ilmu pengetahuan alam memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan ilmu psikologi. Karena tidak dapat dipungkiri, psikologi dapat diakui karena adanya ilmu pengetahuan alam yang berdiri sendiri terlepas dari filsafat. Yang keempat, hubungan psikologi dengan filsafat. Walaupun psikologi terpisah dengan filsafat, tetapi karena metode yang ditempuh salah satu sebabnya itu sama, tetapi psikologi masih memiliki hubungan dengan filsafat. Psikologi mempunyai hubungan dengan banyak ilmu seperti biologi, sosiologi, dan ilmu pengetahuan alam karena ilmu-ilmu tersebut saling berhubungan. Yang kelima yaitu hubungan psikologi dengan pedagogik. Kedua ilmu ini hampir tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Oleh karena mempunyai hubungan timbal balik. Pedagogik sebagai ilmu yang bertujuan untuk memberikan bimbingan hidup manusia sejak dari lahir sampai mati tidak akan sukses.
bila mana tidak mendasarkan diri kepada psikologi, yang tugasnya memang menunjukkan perkembangan hidup manusia sepanjang masa. Bahkan ciri dan wataknya serta kepribadiannya ditunjukkan oleh psikologi. Dengan demikian, pedagogik baru akan tepat mengenal sasaran apabila dapat memahami langkah-langkahnya sesuai dengan petunjuk-petunjuk psikologi. Oleh karena sangat eratnya tugas antara keduanya, maka timbul yang namanya educational psikologi, yang artinya ilmu jiwa pendidikan. Yang terakhir yaitu hubungan psikologi dengan agama. Psikologi dan agama merupakan dua hal yang sangat erat hubungannya, mengingat agama sejak turunnya kepada Rasul diajarkan kepada manusia dengan dasar-dasar yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi psikologis pula. Tanpa dasar tersebut, agama sulit mendapat tempat di dalam jiwa manusia. Di dalam agama terdapat ajaran tentang bagaimana agar manusia mau menerima petunjuk Tuhannya, sehingga manusia itu sendiri tanpa paksaan bersedia menjadi hambanya yang baik dan taat. Baik, saya akan melanjutkan mengenai konsep dasar perkembangan dan prinsip dasar manusia. Yang pertama yaitu konsep dasar perkembangan manusia. Pertumbuhan serta perkembangan itu memiliki konsep yang berbeda. Anak itu memiliki suatu ciri yang khas, yaitu tumbuh dan berkembang sejak balita sampai berakhirnya masa remaja. Hal ini yang membedakan anak dengan orang dewasa. Pertumbuhan itu bersifat kuantitatif, artinya bertambahnya ukuran dan jumlah sel serta jaringan interseluler di dalam tubuh manusia yang menandakan bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh sebagian atau keseluruhan yang dapat ditandai dengan satuan panjang dan berat. Sedangkan perkembangan itu lebih bersifat kualitatif, yaitu bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks mengarah pada kematangan dalam kemampuan gerak kasar, gerak halus, bicara, dan bahasa, serta sosialisasi dan kemandirian. Menurut Santrok, perkembangan yaitu proses pergerakan atau perubahan yang progresif, dimulai dari proses pembuahan dan terus berlanjut sepanjang waktu hingga akhir kehidupan. Tidak jauh berbeda yang dikemukakan Santrok. Slavin memaparkan perkembangan itu merujuk pada bagaimana tumbuh, menyesuaikan diri, dan berubah sepanjang perjalanan hidup mereka melalui perkembangan fisik, kepribadian, emosional, kognitif, dan bahasa. Kemudian sedangkan Hurlock menjelaskan perkembangan itu sebagai serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Selanjutnya yaitu tentang prinsip dasar manusia. Nah, perkembangan manusia itu memiliki 6 prinsip yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu adanya perubahan. Manusia sepanjang hidupnya dimulai dari janin sampai kematian tentunya itu mengalami perubahan, misalnya perubahan fisik seperti tinggi, berat, dan organ dalam tubuh. Kemudian prinsip yang kedua yaitu perkembangan awal lebih kritis daripada perkembangan selanjutnya. Lingkungan di mana anak tinggal dan menghabiskan masa kecilnya itu sangat berpengaruh kuat terhadap kemampuan bawaan mereka. Nah, kemudian yang prinsip ketiga, perkembangan dapat berasal dari proses kematangan dan belajar. Perkembangan seorang anak akan sangat dipengaruhi oleh warisan genetik yang sudah ada pada diri anak. Sebagai contoh adalah perilaku merangkak, duduk, dan berjalan. Kemudian prinsip yang keempat yaitu pola perkembangan dapat diramalkan. Pola perkembangan ini lebih mengarah pada perkembangan motorik manusia, yaitu hukum cephalocauda dan proximodistal. Hukum cephalocauda adalah perkembangan yang terjadi secara menyebar ke tubuh, dari kepala hingga ke kaki. Nah, kemudian hukum yang kedua yaitu proximodistal, yaitu perkembangan dari yang dekat ke yang jauh.
Kemampuan jari jemari seorang anak itu akan didahului oleh keterampilan lengan terlebih dahulu. Nah, kemudian prinsip yang kelima yaitu pola perkembangan memiliki karakteristik yang dapat diramalkan. Nah, pola perkembangan ini tuh berlaku untuk perkembangan fisik dan mental. Nah, sebagai contohnya itu adalah bayi dapat berdiri ataupun merangkak sebelum dapat berjalan. Anak belajar mencoret sebelum menulis. Nah, pola perkembangan ini tidak akan berubah sekalipun setiap anak memiliki kecepatan perkembangan yang berbeda-beda. Kemudian, anak yang pandai, sedang, dan tidak pandai itu tentunya memiliki tahap perkembangan yang sama. Meskipun anak yang pandai dapat lebih cepat di dalam perkembangannya. Kemudian prinsip yang keenam yaitu terdapat perbedaan individu dalam perkembangan. Walaupun setiap anak memiliki pola perkembangan yang sama, tetapi anak cenderung mengikutinya dengan cara dan kecepatannya sendiri. Beberapa anak berkembang dengan lancar dan baik-baik saja, bertahap langkah demi langkah. Belum tentu untuk anak lain yang bergerak dengan kecepatan yang melonjak, dan pada anak lain terjadi penyimpangan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan anak berkembang dengan caranya masing-masing. Salah satunya dikarenakan unsur biologis dan genetik yang berbeda serta faktor lingkungan. Nah, kemudian prinsip yang terakhir yaitu setiap tahap perkembangan memiliki bahaya yang potensial. Tidak selamanya pola perkembangan itu berlangsung dengan lancar dan normal. Ada beberapa anak berjalan mulus, lainnya itu tidak normal, bahkan ada yang datar. Untuk itu bagi orang tua, guru, dan orang lainnya perlu mengetahui arah atau pola perkembangan yang terjadi pada anak. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai konsep dasar manusia dan prinsip dasar manusia. Manusia, teori kepribadian for Lewin. Teori Lewin ini dapat dimengerti dalam rangka struktur, dinamika, dan perkembangan kepribadian. Kenyataan psikologis yang selalu dipegang Lewin ialah bahwa pribadi itu selalu ada dalam lingkungan. Pribadi tak dapat dipikirkan lepas dari lingkungannya. Pribadi selaras dan prinsip psikologi Gestalt cara menggambarkan pribadi itu secara struktural, yang ialah dengan cara melukiskan pribadi itu sebagai keseluruhan yang terpisah dari hal-hal lainnya yang ada di dunia ini. Penggambaran ini dapat dilakukan dengan bermacam-macam peranan penting, sedangkan pengaruh pendidikan dan lingkungan boleh dikata tidak ada. Selanjutnya, Ewald berpendapat bahwa temperamen ini sangat erat hubungannya dengan biotonus, tegangan hidup, kekuatan hidup, tegangan energi, yaitu intensitas serta irama hidup yang mengatur kecepatan serta kekuatan kehidupan kegiatan hidup. Biotonus ini ada selama hidup dan ada pada diri seorang, konstan terutama tergantung kepada konstelasi hormon-hormon. Kepada biotonus ini tergantung faktor-faktor kejiwaan yang merupakan temperamen, yaitu intensitas dan tempo hidup, dan perasaan-perasaan vital yang menyertai jadi suasana perasaan timun individu. Selanjutnya, Ewald membedakan ada 3 macam temperamen yang membedakan terutama bersifat kuantitatif berdasarkan atas kuatnya atau lemah biotonus itu, yaitu temperamen songonis atau hipomanis dengan biotonis kuat. Yang kedua ada temperamen melankolis atau depresif dengan biotonus lemah. Yang ketiga ada temperamen biasa atau normal dengan biotonus sedang. Yang terakhir ada watak. Ewald memberikan batasan watak sebagai totalitas dari keadaan, cara bereaksi jiwa terhadap perangsangan
Secara teoris, dia membedakan antara watak yang dibawa sejak lahir dan watak yang diperoleh. Watak yang dibawa sejak lahir yaitu aspek yang merupakan dasar daripada watak ini sangat erat hubungannya dengan keadaan fisiologis, yakni susunan saraf pusat. Lanjut, teori kedewasaan dan kepribadian Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung 1875 sampai 1981 lahir di Kitzbühel, Swiss, adalah seorang dokter psikiatri atau psikotik. Terkenal dengan teori psikoanalitiknya yang khusus mengkaji masalah kedewasaan dan usia senja. Jung mengembangkan teori kepribadian yang memetakan beragam sistem pemfungsian kepribadian. Menurutnya, cara berkembangnya kepribadian melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama, ego adalah bisa disamakan dengan kesadaran dia, mencakup kesadaran kita tentang dunia eksternal sebesar kesadaran kita tentang diri kita sendiri. Yang kedua, persona adalah topeng ego, citra yang ditunjukkan manusia kepada dunia luar. Persona kita bermacam-macam sesuai peran yang kita miliki. Misalnya, cara seorang pria menunjukkan suatu citra kepada rekan-rekan biasanya berbeda dari cara menunjukkan citra dirinya kepada anak-anaknya. Pada umumnya, orang mengembangkan persona dengan menghilangkan bagian-bagian kepribadian yang lebih dalam. Untuk hal-hal tertentu, orang biasanya merasakan adanya substansi kecil di bawah lapisan yang terlihat, dan kita memerlukan bagian kepribadian tersebut untuk menghadapi orang lain secara efektif. Yang ketiga, shadow adalah terdiri atas jejak-jejak dan perasaan-perasaan yang tidak bisa diakui sebagai bagian diri kita. Shadow adalah lawan dari ego atau citra diri kita. Shadow diproyeksikan kepada orang-orang yang jenis kelaminnya sama, seperti waktu kita bermimpi tentang orang jahat dan sadis yang sama jenisnya kelaminnya dengan kita. Shadow sering muncul saat kita berada dalam situasi yang ganjal. Itu bukan perbuatanku. Dia merupakan lawan dari citra diri yang positif. Yang keempat, anima dan aminus, feminim dan maskulin, adalah bahwa kita semua adalah makhluk biseksual secara biologis, dan kita semua mengidentifikasikan diri dari kedua jenis kelamin, sehingga kita memiliki jejak feminin dan maskulin. Namun demikian, terdapat perbedaan jenis kelamin secara genetik yang mensosialisasikan tekanan yang berlebih-lebihan. Perempuan mengembangkan sisi pemeliharaan perasaan dan pria kemampuan untuk penegasan diri dan berpikir logis. Yang keenam, ketaksadaran pribadi memiliki dua lapisan, yakni lapisan pertama ketaksadaran pribadi yang mengandung semua kecerdasan dan perasaan yang sudah direpresi semasa hidup kita, dan shadow yang terletak di dalam ketaksadaran pribadi ini yang mencakup perasaan sayang pria pada ayahnya. Yang ketujuh, ketaksadaran kolektif. Setiap ketaksadaran pribadi individu adalah unik, karena setiap orang telah merepresi pikiran dan perasaan yang berbeda-beda semasa hidupnya. Namun begitu Jung juga percaya kalau terdapat lapisan terdalam jiwa atau sebuah ketaksadaran kolektif yang diwarisi dan dimiliki semua manusia. Ketaksadaran kolektif dibuat dari daya-daya energi dan kecenderungan pengorganisasian bawaan yang disebut arketip. Yang kedelapan, diri adalah kesadaran yang berjuang untuk memusat, mencapai keutuhan dan memperoleh makna. Diri adalah dorongan batin untuk mendamaikan dan menyeimbangkan aspek-aspek kepribadian yang bertentangan diri juga. Terepresi pencarian kita akan Tuhan, simbol keutuhan dan makna tertinggi. Yang ke-9, introspeksi dan ekstroversi. Meskipun diri adalah tujuan tertinggi dalam hidup, tak seorang pun pernah mencapai titik ini sepenuhnya.
Kita semua berkembang dengan cara-cara dimensional. Kebanyakan dari kita mengembangkan kesadaran kita dan menolak alam bawah sadar yang kita miliki. Wanita menolak sisi maskulin mereka, demikian pula laki-laki. Itulah sebabnya Jung mengembangkan konsep-konsep lain untuk melukiskan kecenderungan-kecenderungan yang saling bertolak belakang ini, di mana kita mengembangkan salah satu sisinya dan menolak sisi yang lainnya. Polaritas demikian disebut introversi dan ekstroversi. Ekstroversi membuat kita yakin untuk terlibat di dalam tindakan-tindakan langsung, sementara introversi membuat kita meragukan dan merefleksi apa yang sudah terjadi pada kita. Dijelaskan oleh Jung bahwa kepribadian berkembang menurut garis yang berada selama paruh pertama dan kedua dari siklus hidup. Paruh pertama sampai usia 35-40 tahun merupakan sebuah waktu bagi pengembangan keluar kekuatan-kekuatan pendewasaan terarah pada pertumbuhan ego dan perluasan kapasitas untuk menghadapi dunia eksternal. Pada usia jiwa atau psike mulai mengalami sebuah transformasi. Dijelaskan pula bahwa seiring bertambahnya usia, kontemplasi dan refleksi citra-citra batinia secara alamiah. Baik, terima kasih. Itu saja.